Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Senin 10 Januari 2022 bersama saya Fauzi Sancabir. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita akan membaca dan menelaah berita paling menarik hari ini, tentunya dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya dan dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev mengadakan percakapan telepon panjang untuk membahas situasi di Kazakhstan yang makin memanas. Kerusuhan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di Kazakhstan membuat dunia terkejut. Sejumlah negara tetangga dan aliansi pun mengirim pasukan perdamaian ke Kazakhstan. Menurut pernyataan Kremlin, pada Sabtu 8 Januari 2022, Tokayev memberitahu Putin secara rinci tentang situasi di negara tersebut. Tokayev juga berterima kasih kepada aliansi militer Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif JSTO dan terutama Rusia atas bantuannya dalam memadamkan protes yang pecah awal pekan ini. Para presiden bertukar pandangan tentang langkah-langkah yang diambil untuk memulihkan ketertiban di Kazakhstan, papar Kremlin. Bagaimana situasi terkait dengan Kazakhstan hari ini? Apa penyebab krisis di wilayah tersebut? Adakah intervensi asing di wilayah tersebut? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan seorang direktur Forum on Islamic World Studies, yaitu Bung Farid Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bung Farid? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Bung Farid, mendadak ricuh dan situasi darurat. Ada apa sebenarnya di Kazakhstan dan juga bagaimana situasi terkini di Kazakhstan dan sebenarnya apa penyebab krisis di wilayah tersebut, Bung Farid? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita ketahui bahwa krisis ini memunculkan perlawanan dari rakyat Kazakhstan yang marah. Diawali dengan disebabkan karena kenaikan harga LPG, harga bahan bakar, dan protes ini kemudian menyebar, tidak hanya karena masalah kenaikan bahan bakar, tapi juga ada problem yang akut di negara Kazakhstan ini, mulai dari korupsi negara yang menguat, demikian juga ada ketimpangan pendapatan dan kesulitan ekonomi yang terjadi, yang semua ini diperparah oleh pandemi virus corona. Padahal Republik Kazakhstan yang berada di Asia Tengah ini termasuk salah satu negara yang kaya di Asia Tengah, dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Hanya saja hanya sedikit yang kemudian mendapatkan hasil dari kekayaan alam yang melimpah ini. Diperkirakan lebih dari 1 juta orang dari total 19 juta penduduk Kazakhstan hidup di bawah garis kemiskinan. Demikian juga inflasi tahunan berjalan mendekati 9%, tertinggi dalam 5 tahun terakhir ini. Jadi apa yang terjadi di Kazakhstan ini bisa kita simpulkan muncul dari krisis ekonomi dan krisis politik. Baik, Bung Farid, terkait dengan pernyataan tadi Bung Farid, lebih lanjut krisis saat ini juga muncul saat Kazakhstan berada dalam masa transisi, ini Bung Farid, selama 3 dekade. Negara itu juga dipimpin oleh Nursultan Nazarbayev di era Uni Soviet, sudah menjabat sebagai Perdana Menteri. Beliau juga memimpin Partai Komunis Kazakhstan. Bagaimana arah politik Kazakhstan di bawah kepemimpinan Bung Farid? Ya, meskipun kalau kita lihat secara de facto,
secara de jure penguasa lama Nur Sultan Nazarbayev tidak lagi berkuasa. Namun banyak pihak yang meyakini ya bahwa rezim lama ini masih berkuasa ya. Kita tahu bahwa pemerintah otokratik ya 3 dekade yang selama ini berkuasa Nur Sultan Nazarbayev ya telah berkuasa sedemikian lama di negara ini. Dan kita tahu bahwa Nur Sultan Nazarbayev ini dikenal sebagai pemimpin yang otoriter ya, meskipun dianggap mampu menjaga stabilitas dan menarik investasi asing ya. Namun hasil perekonomian yang kebanyakan itu hanya dinikmati oleh keluarga besarnya dan sekelompok kecil pejabat yang setia kepada Nazarbayev, ini yang kemudian membuat rakyat menjadi marah ya. Pemerintahan otokratik 3 dekade ini diperkirakan ya sebenarnya masih dikendalikan oleh Nur Sultan Nazarbayev ya, meskipun dia telah mengundurkan diri pada tahun 2019 yang lalu pada usia 81 tahun dan menyerahkan tongkat kepemimpinannya kepada loyalisnya presiden saat ini Kassym-Jomart Tokayev ya. Banyak pengamat yang menilai ya Nazarbayev masih mengendalikan negara ini di belakang layar ya. Jadi masih ada persoalan yang belum selesai dari transisi politik ini ya. Banyak pihak yang percaya rezim lama sesungguhnya masih mengendalikan negeri ini. Ini yang kemudian rakyat Kazakhstan kemudian lebih lagi marahnya ya, karena selama ini perubahan yang mereka harapkan dengan pengunduran diri dari Nur Sultan Nazarbayev itu ternyata hanya sekedar kamuflase politik ya, karena rakyat melihat Nur Sultan Nazarbayev masih berkuasa di belakang layar ya. Seperti itu. Baik, Bung Farid, terkait dengan Rusia ini. Jadi pernyataan dari Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi bahwa unit pertama pasukan Rusia itu telah sampai di Almaty yang dipimpin oleh Moskow ya, dari aliansi CSTO. Setelah itu pemerintah Kazakhstan juga meminta bantuan. Dikabarkan Presiden Tokayev telah meminta bantuan kepada Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif atau yang disebut dengan CSTO, Bung Farid. Lalu yakni aliansi tersebut meliputi Rusia, Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kirgistan, dan Tajikistan untuk menstabilkan situasi di negaranya. Lantas bagaimana, sejauh mana intervensi Rusia di Kazakhstan, Bung Farid? Ya, bagi Rusia, kawasan Asia Tengah ini merupakan bisa disebut paru-paru Rusia ya. Rusia sebagai pewaris tunggal dari keruntuhan Soviet yang komunis tentu akan sangat menghadapi berbagai persoalan kalau kemudian wilayah Asia Tengah ini tidak di bawah kendalinya ya, termasuk juga wilayah Kazakhstan ini. Kazakhstan sendiri kalau kita lihat terletak antara Rusia dan Cina ya, dan berbatasan dengan 3 republik bekas Soviet lainnya. Negeri ini, Kazakhstan ini adalah negeri Islam yang dikenal kekayaan alamnya luar biasa ya, kandungan hidrokarbon dan logam yang kaya. Secara geopolitik ya juga Kazakhstan menjadi sangat penting karena menghubungkan antara pasar Cina dan Asia Selatan yang besar dan berkembang pesat ya, dan juga menjadi penting menghubungkan pasar Rusia dan Eropa melalui jalan darat ya, kereta api dan pelabuhan di Laut Kaspia. Ini yang kemudian membuat posisi Kazakhstan itu sangat penting bagi Rusia ya. Apalagi Kazakhstan ini adalah produsen uranium global tertinggi di dunia ya.
eh, negara ini kalau kita lihat juga pengekspor minyak terbesar ke-9 di dunia. Dan kita juga jangan lupa ya, negara ini disebut-sebut ya sebagai negara penambang Bitcoin terbesar ke dunia setelah Amerika Serikat ya. Ini yang membuat Rusia itu tentu tidak kemudian membiarkan Kazakhstan dan wilayah Asia Tengah lainnya lepas dari kendalinya ya. Beberapa strategi yang dilakukan Rusia ya antara lain membentuk apa yang disebut dengan organisasi perjanjian keamanan kolektif ya yang dibentuk oleh Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1992. Perjanjian keamanan kolektif ini ditandatangani oleh Armenia, Kazakhstan, Kirgistan, Rusia, Tajikistan, dan Uzbekistan. Meskipun setahun kemudian Azerbaijan, Georgia dan Uzbekistan itu meninggalkan dari perjanjian ini ya. Jadi kalau kita lihat perjanjian ini bertujuan untuk melestarikan pengaruh Rusia di negara Asia Tengah, maka tidak mengherankan kalau kemudian Rusia sangat berkepentingan terhadap wilayah Kazakhstan ini. Baik, tadi terkait dengan Rusia, lantas sejauh mana peran politik atau pengaruh Amerika Serikat di Kazakhstan, Bung Farid, dan juga apa langkah politik Amerika di wilayah tersebut di momen krisis saat ini, Bung Farid? Ya, setelah runtuhnya Soviet, ya sebenarnya Amerika benar-benar ingin mengendalikan kawasan Asia Tengah ya, karena Amerika pada waktu itu merasa bahwa dialah sebagai pemenang ya dalam pertarungan selama Perang Dingin antara Soviet dan Amerika, pertarungan antara blok Barat dan blok Timur ya. Karena itu Amerika sangat bernafsu untuk menguasai kawasan Asia Tengah ini. Bukan hanya kawasan Asia Tengah ini adalah kawasan yang sangat kaya, tapi kawasan Asia Tengah ini adalah kawasan yang secara geopolitik itu sangat strategis ya. Ditambah lagi ada potensi kekuatan politik Islam di kawasan Asia Tengah ini. Inilah yang membuat kenapa kemudian kawasan Asia Tengah ini sangat menjadi perhatian dari Amerika Serikat ya. Namun Amerika Serikat tampaknya tidak bisa secara sepenuhnya ya untuk menguasai kawasan Asia Tengah ini. Meskipun Amerika berhasil membuat pangkalan militernya di Uzbekistan dan di wilayah Georgia ya, tapi di wilayah-wilayah lain Amerika Serikat mengalami kesulitan ya, karena seperti tadi yang kita katakan ya, Rusia sebagai pewaris Soviet ya tidak mau meninggalkan kawasan ini, karena kawasan ini bisa disebut sebagai seolah-olah menjadi paru-paru ya bagi kawasan Rusia ya. Dan apa yang kemudian menjadi strategi Amerika di kawasan ini? Kalau kita lihat berdasarkan catatan yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika tentang kebijakan mereka di Asia Tengah ya, ada enam langkah ya, atau 6 prinsip ya. Pertama adalah mendukung dan memperkuat kedaulatan dan kemerdekaan negara-negara di Asia Tengah. Yang kedua, mengurangi ancaman teroris di Asia Tengah. Yang ketiga adalah perluasan dan dukungan untuk stabilitas di Afghanistan. Yang keempat, mempromosikan interaksi antara Asia Tengah dan Afghanistan. Yang kelima, mempromosikan supremasi hukum dan reformasi hak asasi manusia. Dan yang keenam adalah mempromosikan investasi investasi ekonomi Amerika di Asia Tengah. Jadi inilah 6 langkah strategi Amerika di Asia Tengah yang ke-6 langkah ini sebenarnya berupaya untuk menggeser pengaruh Rusia ya, walaupun tidak sepenuhnya berhasil, seperti mendukung dan memperkuat kedaulatan dan kemerdekaan negara-negara di Asia Tengah
tidak seutuhnya ya negara-negara di Asia Tengah bisa lepas dari pengaruh Rusia ya. Apalagi kemudian banyak rezim-rezim di Asia Tengah yang sebelumnya itu adalah merupakan elit politik Soviet yang komunis ya. Seperti banyak elit-elit di Kazakhstan sebenarnya adalah anggota partai politik Politbironya Soviet sebelumnya ya. Ini yang kemudian membuat negara-negara di kawasan Asia Tengah itu tidak benar-benar bisa berdaulat penuh ya. Tidak mengherankan kalau cara Amerika agar kemudian melepaskan pengaruh Rusia itu adalah mendorong ya dengan atas nama memperkuat kedaulatan dan kemerdekaan negara-negara di Asia Tengah. Kemudian juga ada ancaman teroris di Asia Tengah ya. Ini juga merupakan strategi penting Amerika di kawasan ini, terutama setelah serangan WTC. Kita tahu bahwa war on terrorism ini menjadi alat bagi Amerika untuk masuk di berbagai kawasan dunia. Nah, adapun perluasan dan dukungan untuk stabilitas di Afghanistan, hal ini sebenarnya upaya untuk mengkaitkan negara-negara di Asia Tengah dengan kepentingan Amerika di Afghanistan ya. Kita tahu setelah mundurnya Amerika dari Afghanistan, Amerika kemudian memainkan ya negara-negara regional di sekitar Afghanistan ya untuk kemudian tetap menjaga kepentingan Amerika di Afghanistan, dan salah satu negara regional itu adalah negara-negara di Asia Tengah ya. Maka tidak mengherankan kalau kemudian Amerika dalam strateginya yang keempat itu mempromosikan interaksi Asia Tengah dan Afghanistan. Adapun yang kelima terkait dengan supremasi hukum dan reformasi asasi manusia, ini diangkat oleh Amerika karena kita tahu negara-negara di kawasan Asia Tengah ini sebagian besar rezimnya adalah rezim yang otoriter dan represif ya. Jadi Amerika menggunakan isu pelanggaran HAM ya untuk berupaya masuk ya menanamkan pengaruhnya di kawasan Asia Tengah ini ya. Saya kira itu. Baik, menarik sekali diskusi kita di petang ini. Terakhir, Bung Farid, terkait dengan tadi sudah dijelaskan oleh Bung Farid bahwasannya Kazakhstan memang tengah mengalami konflik yang itu dimulai dari kenaikan harga LPG. Tapi bukan hanya itu semua, ya, ternyata juga ada kemarahan masyarakat merebak tak hanya seperti itu dari kenaikan bahan bakar maupun LPG tersebut. Lalu apa pelajaran yang bisa diambil dalam peristiwa ini, Bung Farid, di Kazakhstan saat ini? Lalu sebenarnya bagaimana cara mengakhiri ketidakpuasan akan pemerintahan yang otoriter, perilaku elit politik yang korup, kesenjangan sosial ekonomi, menjadi minyak yang memperparah api kerusuhan di negara itu dan dunia muslim, Bung Farid? Ya, ini menjadi pelajaran yang berkali-kali bagi kita ya, bahwa tidak ada pemerintah otoriter yang itu bisa bertahan selamanya ya. Arab Spring sudah menunjukkan hal itu. Bagaimana rezim-rezim otoriter ya seperti Husni Mubarak, Muammar Gaddafi kemudian tumbang ya karena rakyat yang marah. Ya. Hal yang sama juga pernah terjadi di Indonesia ya, di masa reformasi ya. Demikian juga di Asia Tengah ya. Kita tahu bahwa rezim-rezim di Asia Tengah ini dikenal adalah rezim-rezim yang represif ya. Meskipun rezim represif di Asia Tengah ini merasa dilindungi ya, karena isu yang mereka angkat adalah isu perang melawan terorisme dan militan Islam ya. Ini juga yang kalau kita lihat dijual oleh Rusia ya, ketika Rusia membantu rezim Kazakhstan ya untuk memadamkan pemberontakan rakyat ya, yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan radikal atau teroris ya, tapi kemudian Rusia mengangkat ini sebagai isu bahwa pemberontakan sekarang ini telah disusupi oleh gerakan-gerakan teroris ya, dan kita percaya ini tidak akan bisa bertahan lama ya. Intinya ke depan ya akan terjadi perubahan yang
yang sangat mendasar ya di kawasan Asia Tengah ini ya, karena negara ini adalah negara yang kaya, sementara rakyatnya banyak yang hidup di garis kemiskinan ya, bahkan di bawah garis kemiskinan, dan rezim represif seperti apapun tidak akan bisa bertahan ya menghadapi kemarahan rakyat ya. Hanya saja ke arah mana kemarahan rakyat itu, ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Jadi belajar dari Arab Spring, belajar dari reformasi, kemarahan yang hanya sebatas emosional ya, itu ternyata tidak menyelesaikan masalah ya, karena kemarahan seperti itu bisa mengganti rezim ya, tapi tidak kemudian mengganti sistem ya. Sementara ketika perubahan yang terjadi itu hanya perubahan rezim, tidak terkait dengan perubahan sistem secara keseluruhan, maka persoalan-persoalan itu tidak akan selesai ya. Karena itu seharusnya ini menjadi pelajaran bagi rakyat di wilayah kawasan Asia Tengah dan wilayah-wilayah yang lain, bahwa perubahan itu tidak bisa sebatas perubahan yang didorong oleh kemarahan saja, tapi harus mengarah kepada perubahan yang ideologis ya, perubahan ideologis yang tidak hanya merubah rezim, tapi juga merubah sistem yang menjadi pangkal persoalan dari berbagai krisis di dunia pada saat sekarang ini. Demikian. Baik, terima kasih Bung Farid Wajdi selaku Direktur Forum on Islamic World Studies ya atas kesempatannya kali ini. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat. Jangan lupa bertemu kembali di channel yang sama, di program yang sama bersama kami. Dan jangan lupa juga subscribe, like, dan sebarkan konten ini sebanyak-banyaknya, semoga menjadi amal jariah bagi Anda semua. Akhirnya, saya Fauzi Ilhan Jabir, bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.